Nabi sebutkan la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sempurna salat seseorang yang hidungnya tidak ditempelkan pada tanah atau lantai, maksudnya tempat sujud, sebagaimana ditempelkannya dahi. Sehingga hidung dan dahi ini harus menempel. Banyak kaum muslimin keningnya atau dahinya menempel, hidungnya tidak. Nah, ini harus diperbaiki. Kemudian itu yang pertama harus menempel, ya, yang bagian kepala, yaitu apa? Kening dan hidung. Yang kedua dan tiga adalah telapak tangan, wal kaffain, dua telapak tangan. Bagaimana kondisi telapak tangan, terkhususnya jari-jari maksudnya? Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kana idza sajada, apabila sujud, dhamma asabi'ah, Nabi itu merapatkan jari jemarinya. Memang begini, kan begini, apalagi begini, enggak rapat. Kemudian bagaimana lengan? Ya, kalau tangan kita sudah paham bahwasanya dia dirapatkan jari jemari, kemudian menghadap ke kiblat. Wajjaha asabi'ahu qibala al-qiblah, Nabi menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Lalu bagaimana lengan? Lengan mesti diangkat, tak boleh menempel ke tempat solat, karena Nabi melarang hal itu. Nabi SAW bersabda, wala yanbasitu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, janganlah salah seorang dari kalian itu menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan kedua lengannya. Anjing kan mau begini, kan kita dilarang untuk itu. Yang menempel itu hanya telapak tangan, kedua telapak tangan. Dapat diambil kesimpulan, jari jemari rapat lurus menghadap kiblat, lengan diangkat. Lalu lengan tersebut tidak dirapatkan ke sisi tubuh. Ternyata Nabi apa? Merenggangkannya. Dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina yadayhi, ketika sujud beliau merenggangkan kedua tangannya, hatta nara ibtaihi, sehingga kami dapat melihat kedua ketiak beliau. Artinya memang renggang ini. Bahkan dalam hadis lain, hatta la anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, kalau seandainya ada anak kambing yang mau lewat di bawah tangannya itu bisa lewat. Memang begini. Ini tentu berlaku untuk imam dan orang yang salat sendiri. Adapun untuk salat berjamaah, ya, itu hanya tentu tak mungkin kita lebar-lebar begini, akan mengganggu saudara kita kanan dan kiri. Dalam hadis lain Nabi suruh berlemah lembutlah kepada saudara-saudara, lembutkan tangan kalian kepada saudara kalian, ya, khusus salat, yaitu ketika salat berjamaah. Maka yang berlaku tentunya jari jemari rapat menghadap ke kiblat, lengan diangkat, ya. Kemudian kalaupun merenggang sedikit sekadarnya. Baik. Kemudian 1, 2, 3 sudah kita bahas, ya, bagian wajah itu kening dan hidung, ya, dahi dan hidung. Nomor 2, 3 adalah telapak tangan. 4 dan 5 tentunya adalah warrukbatain, dua lutut, ya. 4, 5, dua lutut, dan dibuka normal, ya, tidak dirapatkan begini, dibuka normal, seolah-olah kita bagaimana? Kita duduk antara sujud, kan kita terbuka, merenggang sedikit paha kita itu. Kemudian kalau kita bawa sujud, itulah lebih kurang apa? Posisinya ketika sujud begini. Jadi bukan begini. Kemudian yang 6 dan 7 tentunya adalah wa atrafil qadamain, ujung-ujung kaki. Ujung-ujung kaki, misalnya ujung-ujung kedua kaki. Bagaimana kondisinya? Nabi yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajad, Nabi itu menekuk kedua
kakinya, jari jemari kakinya apabila hendak sujud. Ya. Kemudian dalam riwayat Aisyah ternyata tumit Nabi rapat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Nabi SAW di waktu malam, tidak ada di sisinya, dicari-cari, tidak ada lampu ketika itu, dicari-cari, ternyata Nabi sedang salat malam. Ketika sedang sujud, satu tangan Aisyah bisa menyentuh dua telapak kaki Nabi. Ini menunjukkan berarti Nabi rapatkan tumitnya. Rasan aqibai, Nabi merapatkan kedua tumitnya. Lalu kata Aisyah, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah, dan menghadapkan ujung-ujung jari jemarinya ke kiblat. Ya, sebagaimana hadis ditekuk tadi berarti memang sempurnakan dia, tertekuk sehingga menghadap jari jemari itu ke kiblat. Jangan sebagian ada yang rumitnya rapat, kemudian yang dia ujung-ujung jarinya menghadap ke lantai. Bahkan kalau begini yang menempel lagi biasanya jempol satu, telunjuk kaki satu, dua saja. Yang tiga lagi. Tapi kalau ditekuk, insya Allah semua menempel di lantai kelima-limanya dan dia akan menghadap ke kiblat. Kalau begini saja kaki ini ya, anggap ini kaki. Berarti ini bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke tanah. Ini perlu diperhatikan. Baik, kira-kira insya Allah dipahami ya. Kemudian lambung jangan rapat sekali ya. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai karpet ini agak memanjang. Kalau dulu kan karpet itu yang seperti ini belakang agak pendek ya, sehingga kita gini kita. Sekarang karpet sudah mulai panjang. Artinya kalau salat sendirian di rumah kan sajadah insyaallah panjang-panjang ya. Itu pokoknya jangan tertempel lambung atau perut ke paha. Nah, kira-kira insyaallah secara posisi selesai. Ada pertanyaan? Posisi kaki berdiri ketika salat. Berdiri. Posisi kaki lurus. Sebenarnya kita kan di dalam salat ini menghadapkan seluruh tubuh kita ke arah kiblat, ya kan? Ya. Maka posisi kaki supaya dia bisa, apalagi ketika salat berjamaah rapat, ya. Maka kan yang akan bersentuhan sisinya. Kalau begini yang akan bersentuhan mungkin kelingkingnya. Nah, kelingking yang akan bersentuhannya, dia lurus. Jadi jemari lurus. Nabi ketika sujud lurus. Ketika ketika beliau sujud, jari jemari pun dihadapkan lurus ke kiblat. Ini ada isyarat-isyarat benar-benar lurus semua. Iya. Kecuali memang ketika itu Nabi bersedekap. Nah, ini memang kan tak lurus ke kiblat. Memang sunnahnya bersedekap begitu ya. Baik. Kesimpulan, dibuka selebar bahu lebih kurang, jangan besar kali ya. Kemudian menghadap ke kiblat. Ini menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian bacaan ketika sujud itu mirip dengan atau persis sama dengan apa yang dibaca ketika ruku, kecuali di ruku subhana rabbiyal azim, di sujud subhana rabbiyal a'la. Adapun yang lain yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, sebagaimana dibaca di ruku, di sujud juga disunahkan untuk dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada lagi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Maka itu dibaca Nabi, kata beliau, di ruku dan sujudnya. Ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada lagi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Sebagaimana sudah kita catatkan pada pertemuan sebelumnya. Kan tetapi saran kita jangan tinggalkan subhana rabbiyal azim di ruku dan subhana rabbiyal a'la di sujud. Karena sebagian pendapat mengatakan yang ini harus wajib. Kenapa? Karena ada perintah Nabi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim yang ada di surat Al-Waqiah, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ia di ruku' kalian.
Sehingga sahabat pun membaca subhana rabbiyal azim. Dan sahabat yang lain pun meriwayatkan hadis mendengar Nabi ketika salat malam juga baca subhana rabbiyal azim. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi, maka ketika itu Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan ia di sujud kalian. Maka sahabat pun membaca subhana rabbiyal a'la. Karena perintah ini dari Nabi SAW, maka ya hendaknya dibaca ini terlebih dahulu. Bahkan sebagian ulama menjadikan standar tumakninah ketika ruku apa? Minimal bisa membaca subhana rabbiyal azim sekali, minimal. Lalu ketika sujud minimal tumakninahnya adalah bisa membaca subhana rabbiyal a'la sekali. Bahkan juga menjadi standar apakah seseorang itu dapat ruku bersama imam adalah bisa dia mengucapkan subhana rabbiyal azim sekali bersama imam. Artinya bukan ketika dia ruku imam sudah sami Allahu liman. Artinya dia tidak bersama imam lagi membaca subhana rabbiyal azim. Jadi yang warid ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kebanyakan lafaznya hanya sampai subhana rabbiyal a'la. Sebagian riwayat ada dengan tambahan wa bihamdi, akan tetapi tambahan wa bihamdi ini tidak disepakati. Sebagian meneliti benar lafaz ini bisa diamalkan, sebagian tidak. Ya, maka kita pribadi pilih pendapat yang hati-hati. Dan juga Imam Abu Daud sebagaimana kita sampaikan mengatakan khawatir, nakhafu alla takuna mahfuzah, katanya kami khawatir lafaz ini tidak bagian dari zikir ini. Baik. Dan kita katakan tadi minimal sekali, 3 kali minimal sempurna. Apa namanya? Minimal sempurna. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh lebih? Boleh. Ya, boleh lebih? Boleh. Apalagi kita solat malam misalkan, atau solat duha dan solat-solat sunat lain, kan kita dianjurkan untuk memperlama sujud. Maka boleh. Ya, begitu juga zikir-zikir yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bahkan ibunda kita Aisyah juga mengatakan Nabi itu yuraddiduha, mengulang-ulangnya. Ya boleh. Subuhun quddus rabbul malaikati war Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Kemudian subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Kita cukupkan kiranya tentang pembahasan sujud. Dan sebagaimana sudah maklum, ya, terakhir di pembahasan sujud ini, yaitu disunahkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa ketika sujud tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian selanjutnya tentu kita akan duduk antara dua sujud. Al-jilsatu bainas sajdataini, duduk antara dua sujud. Kesimpulan dalam masalah ini adalah duduknya adalah iftirash. Apa itu iftirash? Dengan membentangkan telapak kaki kiri lalu duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan. Menegakkan kaki kanan, jari jemari ditekuk dan dihadapkan ke kiblat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaflishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membentangkan kaki kirinya, maksudnya telapak kaki kirinya, wa yansibu al-yumna, kemudian menegakkan kaki kanannya. Dalam riwayat lain fayaqudu 'alaiha, lalu beliau duduk di atasnya, yaitu di atas telapak kaki kiri. Ada kalimat yufrishu, membentangkan, makanya dinamakan duduk iftirash, duduk dalam keadaan telapak kaki terbentang dan kita duduk di atasnya dan kaki kanan ditegakkan. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Umar, wastiqbaluhu bi asabihi hal qiblah, dan ya ketika menegakkan kaki kanan itu antansiba, kata Ibnu Umar, min sunnatis salah, bagian dari sunnah salat, antansibal qadam al-yumna, engkau tegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabihi hal qiblah, dan engkau hadapkan jari jemari ke arah kiblat.
Nah, ini perlu dimantap-mantapkan pelaksanaannya. Baik, kita contohkan. Ini namanya duduk iftirash. Duduk di atas telapak kaki kiri. Kaki kanan tegak. Jari jemari sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar tadi menghadap ke kiblat. Kalau begini tentu akan menghadap dia. Tapi kalau begini tentu tidak akan menghadap ke kiblat. Kalau begini kurang. Ini adalah makna berdirinya cuma kurang. Ini kurang, begini pun kurang. Ada sebagian masuk ke dalam ya. Tegak. Tegak. Kelingking kadang-kadang pendek Ustaz, tidak bisa. Itu uzur lah ya. Baik. Intinya benar-benar diberdirikan, ditekuk jadi menghadap ke kiblat. Ini perlu, kalau yang tidak biasa memang mungkin awal-awalnya agak kurang nyaman atau agak sakit. Tapi setelah biasa insya-Allah. Dan itu boleh jadi insya-Allah lebih sehat ya daripada kurang sempurna melaksanakannya. Baik. Kemudian cara yang kedua, umumnya hadis tentang duduk antara dua sujud ini adalah iftirash. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas ya, ketika ditanya oleh Tawus murid beliau, qulna li ibni Abbas fil iqa', kami berkata kepada Abdullah bin Abbas tentang iqa', maksudnya adalah bertanya. Iqa' alal qadamain, iqa' namanya, iqa' hamzah qaf ain alif hamzah lagi, iqa' alal qadamain, di atas kedua tumit. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hiya minas sunnah, dia bagian dari sunnah. Kemudian kami berkata, inna lanarahu jafa'an birrajul, kami menganggap duduk itu sebagai duduk orang yang kasar. Lalu Abdullah bin Abbas tegas dia, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang kedua adalah ya di atas kedua tumit. Di atas kedua tumit. Kan tetapi karena kebanyakan hadis Nabi adalah duduk iftirash, maka iqa' ini sesekali, jangan selalu ya, sesekali. Baik. Jadi dua cara ya, iftirash dan iqa'. Kemudian tentunya wajib tumakninah dalam duduk antara sujud, dan sekalian rukun salat tentunya ruku' dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara sujud dengan tumakninah. Sebagaimana hadis thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat tubuhmu sampai engkau tumakninah dalam duduk. Apa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud itu? Yang dibaca ketika duduk antara dua sujud, beberapa hadis dari Nabi SAW ada lafaznya agak berbeda-beda. Bahkan diriwayatkan dari sahabat yang sama seperti Abdullah bin Abbas, lafaznya ada sedikit berbeda. Ketika dikumpulkan lafaz-lafaz semua yang dibaca Nabi ketika duduk antara dua sujud ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hiya sab'ah, dia itu 7. Dia itu 7. Apa yang 7 itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. 7. Kata Imam Nawawi 7. Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya juga menukil 7. Artinya sahih dari Nabi 7. Biasanya ada pertanyaan, bagaimana dengan wa'fu anni Ustaz? Kita baca-baca, wa'fu anni ini ada hasil ijtihad ulama, tapi tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Maka kalau kita sarankan, kita ingin mendatangkan lafaz-lafaz dari Nabi, kalau kita cukupkan dengan 7, tentunya insya Allah sudah cukup. Karena wa'fu anni itu artikan maafkanlah aku. Itu sudah masuk ke dalam Rabbighfirli, wahai Rabbku ampuni aku. Ya.
Dan lafaz-lafaz dari Nabi tentu dia ringkas dan padat, ya, ringkas dan padat. Baik. Sekalipun kita tidak bisa mengingkari orang yang membaca itu, karena sebagian ulama pun ada yang menambahkan itu. Cuman masalahnya dia tidak dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ditanya tentang bagaimana hukum. Ini kan tempatnya berdoa, karena Nabi sengaja berdoa ketika duduk antara dua sujud. Boleh tak menambah doa yang lain, berdoa di tempat ini? Kata Syekh Ibnu Baz, jaza, boleh. Misalkan, tentu kalau salat wajib kita akan lafaznya itu yang pendek-pendek ini, 7 ini, atau kalau tidak pendek, yang pendek satu lagi, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang paling pendek ketika salat wajib. Adapun salat sendiri, hukum asalnya boleh, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kan tetapi yang dari Nabi SAW yang kita yakini itu jumlahnya berapa? 7. Kita tuliskan. Rabbil firli 1. Warhamni. Kemudian wajburni. Kemudian warfa'ni. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni. Kemudian wahdini. 6. Wa'afini. 7. Warzuqni. Dalam riwayat lain, Nabi memulainya dengan Allahumma. Walaupun yang masyhur Rabbi, ya, boleh dengan Allahumma, boleh dengan Allah, boleh dengan Rabbi. Rabbighfirli. Apa itu Rabbighfirli? Wahai Rabbku, ighfirli, ampuni aku. Jadi minta ampunan. Warhamni, dan rahmati aku. Wajburni, dan cukupkan aku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Wahdini, dan tunjukilah aku. Wa'afini, dan sejahterakanlah aku atau sehatkanlah aku. Warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku atau berilah aku rezeki. 7. Ya. Kemudian yang pendek itu bisa dibaca dengan lafaz Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nabi tidak pernah meninggalkan yang Rabbighfirli, sehingga sebagian ulama mengatakan ini yang wajibnya, Rabbighfirli. Atau standar tumakninah juga dipakai ini. Sebagaimana Subhan Rabbil Azim sekali standar tumakninah ruku, ya. Kemudian Subhan Rabbil A'la standar tumakninah sujud. Rabbighfirli sekali ini standar tumakninah duduk antara dua sujud. Ya. Baik. Ya, 7. Ya. Minta ampunan, minta rahmat, minta kecukupan, minta diangkat derajat, minta petunjuk, hidayah, minta kesehatan, dan minta rezeki. Kira-kira ada lagi yang kita perlu minta? Itulah doa Nabi SAW itu mencakup apa yang dibutuhkan seorang hamba. Baik. Wafa'ni, maafkanlah aku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Rafa'a.
Rabbighfirli artinya wahai Rabbku ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Wajibuni, cukupkanlah aku, ya. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, berilah kat aku hidayah.